Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang penuh berkah ini, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Untuk hari ini, pembelajaran tematik kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3. Nah, untuk tema 4, subtema 3 ini kita nanti akan berbicara tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tentunya bersama Ustadz Nanang. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita siapkan terlebih dahulu alat tulis, bukunya. Nah, bukunya seperti ini. Nah, sudah siap bukunya ya? Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, tapi sebelum kita memulai, ayo kita angkat kedua tangan kita. Kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah alhamdulillah. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan, materi yang Ustadz sampaikan, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dapat membuat 3 kesimpulan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang selanjutnya, yang kedua, dapat menuliskan 3 peta pikiran macam-macam penyakit yang mengganggu organ peredaran darah serta bagaimana cara pencegahannya. Tujuan yang ketiga, membuat kesimpulan isi pantun dari pantun yang disajikan dengan runtut dan dengan benar. Dan tujuan yang keempat, siswa dapat menuliskan ciri-ciri pantun. Nah, itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang ayo kita amati kira-kira ini gambar apa ya yang Ustadz Nanang ini sampaikan di sini. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu ada gambar olahraga bersepeda. Gambar yang kedua, gambar olahraga lari pagi. Yang ketiga, itu gambar anak yang sedang membuka jendela di pagi hari. Nah, yang keempat itu adalah makan makanan yang bergizi. Dari 4 gambar ini, tentunya kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan. Coba kira-kira apa sih manfaat dari 4 gambar yang atas dan apa akibat yang dapat ditimbulkan dari 3 gambar yang bawah? Oke, coba kalian pikirkan. Oke, sudah pikirkannya? Oke, nanti kalau sudah selesai berpikir, nanti kalian tuangkan dalam suatu diskusi ya. Nah, di sini yang pertama, gambar yang paling atas, 4 gambar yang atas itu merupakan adalah salah satu kegiatan aktivitas manusia yang dapat menyehatkan, yang dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah. Dan gambar yang paling bawah, yang 3 paling bawah itu merupakan contoh-contoh gambar yang dapat menimbulkan organ peredaran darah kita terganggu. Ya, maka dari itu kalian mau pilih yang mana? Kalau pengen sehat, pilih gambar 4 yang atas. Kalau pengen mudah terganggu organ peredarannya, pilih yang bawah. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjaga dengan 4 contoh gambar-gambar di atas. Oke? Nah, seperti itu ya. Dari penjelasan Ustadz Nanang tadi, nah nanti kalian tuliskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nanti tulisnya di mana Ustadz? Tulisnya di LKPD yang sudah Ustadz bagikan. Nah, ya, kalian tuliskan di sini 1, 2, 3. Bagaimana cara pencegahannya? Nanti kalian tuliskan di situ. Oke? Nah, di sini ada contoh gambar lagi. Ada 3 gambar lagi. Di sini ada gambar apa saja ya? Ini ada gambar yang pertama. Coba kalian amati. Nah, ternyata ini adalah gambar-gambar gangguan organ peredaran darah manusia. Ada gambar orang yang sakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, stroke. Itu ada gambar-gambar. Ini apa penyebab dari penyakit-penyakit ini? Ada yang tahu? Tentu kalian sudah tahu karena yang tadi sudah Ustadz singgung. Ya, ini adalah salah satu penyebab kalau kita menerapkan pola hidup tidak sehat. Nah, dari 3 penyakit ini disebabkan oleh cara hidup yang tidak sehat. Salah satunya suka merokok, suka minum minuman beralkohol, minuman keras,
tidur terlalu malam atau suka begadang, itu dapat merusak dan menyebabkan 3 penyakit ini. Maka dari itu, ayo kita hindari supaya kita tidak mengidap atau menderita penyakit seperti ini ya. Oke, pinter sekali. Nah, tadi sudah saya sampaikan, nanti kalian tuliskan apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit ini. Nah, tuliskannya di mana? Di LKPD yang Ustadz sajikan dia. Oke, nah di situ nanti kalian tuliskan di LKPD yang Ustadz sajikan ya. Nah, di sini ada pesan yang mau Ustadz sampaikan. Nah, daripada mengobati lebih baik mencegah. Seperti slogan, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, slogan ini tentunya sering kita dengar. Slogan ini sama seperti pantun yang akan kita bahas hari ini juga. Pantun. Coba amati contoh-contoh pantun di sini. Di sini Ustadz punya 2 contoh pantun. Contoh pantun yang pertama, Ustadz bacakan ya. Contoh yang pertama, ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang, jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Dan yang kedua silakan kalian baca lagi ya. Nah, di situ ada contoh-contoh pantun. Pertanyaannya, ciri-ciri pantun yang ada di layar kalian itu ciri-cirinya apa? Dan isi pantun itu apa yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun? Ya, nah pantun itu termasuk karya yang menghibur sekaligus menegur atau himbauan dengan kata-kata yang indah. Nah, kalau pantun yang tadi di sini pantun yang ini merupakan isinya himbauan atau ajakan supaya kita selalu menjaga kesehatan, menerapkan pola kesehatan supaya tubuh kita sehat. Ya, itu isinya. Ya, nah di sini ada juga ciri-ciri pantun ya. Ciri pantunnya itu ada 4 baris. Pantun terdiri dari sampiran dan isi. Setiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat bersaja AB, AB atau AA, BB. Nah, itu ciri-ciri pantun. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu apa? Ya, kesimpulannya ini. Kesimpulannya cara kita dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah itu banyak caranya. Salah satunya dengan bersepeda, olahraga lari, membuka jendela sebagai sirkulasi udara biar berganti, dan makanan yang bergizi harus kita konsumsi. Dan yang selanjutnya, pola hidup yang tidak sehat yang dapat merusak yang harus kita hindari yaitu minum minuman keras, merokok dan begadang. Itu yang harus kita hindari ya. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu ini. Nah, beberapa contoh penyakit yang disebabkan gangguan organ peredaran darah yaitu jantung, stroke, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu. Semoga kita terhindar semua ya. Oke. Nah, kesimpulan yang terakhir ini tentang pantun. Nah, pantun itu karya yang isinya menghibur, ajakan, himbauan atau bahkan untuk menegur. Ya. Nah, ciri-ciri pantun itu bersaja A atau AB, AB. Nah, dalam satu bait pantun terdiri 4 baris, ada sampiran dan isi. Nah, itu ciri-ciri pantun ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ustadz Nanang sampaikan. Pesan dari Ustadz Nanang, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, semangat belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.